Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Rifatun Nabila dengan nomor pokok mahasiswa 222170082. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu negara yang ada di benua Asia, tepatnya di Asia Barat, yaitu Kuwait. Yuk simak videonya. Bendera dari negara Kuwait yang memiliki 4 warna, yaitu hitam, hijau, merah, dan juga putih. Dan yang ini merupakan lambang dari negaranya. Selanjutnya mengenai profil negara. Kuwait merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang emir. Saat ini emirnya bernama Masal Al-Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Ibu kotanya yaitu Kuwait City, terletak di Al-Asimah Governorate. Luas wilayah Kuwait ini mencapai 17.818 km dan lagu kebangsaannya yaitu Al-Nasyid Al-Watani. Bahasa resmi yang digunakan oleh Kuwait yaitu bahasa Arab, namun bahasa Inggris juga banyak digunakan dalam konteks kegiatan bisnis. Negara Kuwait secara astronomis terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara dan 46 derajat bujur timur sampai 49 derajat bujur timur. Yang secara geografis, Kuwait ini terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Barat dan termasuk dalam kawasan Timur Tengah bagian utara. Nah, di bagian utara Kuwait berbatasan dengan Irak, di bagian selatan berbatasan dengan Arab Saudi, dan di bagian timur berbatasan dengan Teluk Persia. Hampir seluruh wilayah ini merupakan gurun pasir dan bukit-bukit kecil. Dengan kondisi topografinya, wilayah timur lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat. Nah, Al-Zahra yang merupakan kota oasis sehingga dijadikan sebagai sumber pertanian, sebagai penghasil buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya, Kuwait juga memiliki 2 pulau besar yaitu Pulau Bobian yang dijadikan sebagai pangkalan militer dan Pulau Failaka sebagai daerah wisata. Kondisi iklim di Kuwait. Kuwait memiliki iklim subtropis. Pada musim panas, suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius dan pada musim dingin bisa mencapai 0 derajat Celcius. Dan curah hujan di Kuwait sekitar 25 mm sampai 180 mm per tahun dan sebagian besar jatuh pada bulan Oktober dan bulan April. Dan iklim di Kuwait ini merupakan salah satu iklim terpanas dan terkering di dunia. Selanjutnya mengenai sumber daya alam. Kuwait sangat kaya dengan cadangan minyak dan gas alam. Cadangan minyak yang sudah diketahui sebesar 96,8 miliar barel, yang merupakan 10% cadangan minyak di dunia dan nomor 6 di dunia menurut OPEC pada tahun 2018. Selain cadangan minyak, Kuwait juga memiliki cadangan gas alam sebesar 1.498 triliun meter kubik. Kuwait memiliki sumber air bersih yaitu Al-Raudatain dan Al-Sikaya. Namun, sumber air ini tidak mencukupi kebutuhan air secara nasional. Dan kebutuhan air bersih secara nasional ini didapatkan melalui penyulingan air laut. Selanjutnya mengenai demografi. Kuwait memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.339.777 jiwa per Rabu 3 April 2024. Berdasarkan penjabaran dari Worldometer dari data terbaru PBB. Nah, populasi Kuwait ini setara dengan 0,05% dari total populasi dunia. Selanjutnya mengenai indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Pertama yaitu pendapatan per kapita. Pada tahun 2018, pendapatan per kapita di Kuwait yaitu 33.994 US dollar. Dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 41.079 US dollar. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kuwait pada tahun 2018 yaitu 1,98% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 0,4%. Yaitu angka kematian. Angka kematian di Kuwait pada tahun 2017 yaitu 2,6 per 1.000 orang. Dan pada tahun 2021 naik menjadi 2,91 per 1.000 orang. Angka kelahiran di Kuwait pada tahun 2017 yaitu 14,65 per 1.000 orang dan pada tahun 2021
menurun menjadi 10,41 per 1000 orang. Usia harapan hidup di Kuwait pada tahun 2017 yaitu 75,31 tahun. Dan pada tahun 2023, usia harapan hidupnya yaitu 80,4 tahun, untuk laki-laki 79,1 tahun, dan untuk perempuan 82,9 tahun. Pendidikan. Hampir seluruh penduduknya melek huruf. Pendidikan umum di Kuwait adalah wajib bagi penduduk asli Kuwait dan berusia 6-14 tahun. Pendidikan ini sepenuhnya gratis dan juga mencakup makanan sekolah, buku, seragam, transportasi, dan perawatan medis. Siswa non-Kuwait biasanya bersekolah di sekolah swasta. Universitas Kuwait didirikan pada tahun 1964 dan mayoritas mahasiswanya adalah warga Kuwait dan sekitar 3/5-nya adalah perempuan. Dan pada tahun 2001, universitas mulai melakukan pemisahan berdasarkan gender, sebuah langkah yang diserukan oleh Majelis Nasional. Institusi pendidikan tinggi lainnya termasuk Sekolah Tinggi Studi Teknologi, American University of Kuwait didirikan pada tahun 2004 dan beberapa ribu mahasiswa bersekolah di perguruan tinggi dan universitas luar negeri, terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Mesir, dan biasanya mendapatkan beasiswa dari negara. Pencaharian. Penduduk Kuwait bekerja di sektor industri minyak dan gas bumi. Penduduk Kuwait juga dapat bekerja di sektor swasta yang memiliki kontribusi dalam membangun ekonomi di Kuwait. Selain itu, penduduk Kuwait juga dapat bekerja di sektor lainnya seperti sektor industri, perbankan, dan juga jasa. Tingkat kesehatan. Kuwait bercita-cita untuk menciptakan penyedia layanan kesehatan kelas dunia serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di pusat pengobatan seperti Pusat Kanker Kuwait, Rumah Sakit Penyakit Dada Kuwait, Pusat Radiologi Kuwait, Pusat Oftalmologi Ibnu Sina, dan Pusat Kesehatan Mata Ibnu Sina. Menurut proyek MIID, sejak 2016, Kuwait menyelesaikan 13 proyek layanan kesehatan sektor publik senilai 4,6 miliar US dollar. Proyek-proyek ini menambah 5.400 tempat tidur, 1.500 ruang operasi, dan 500 klinik rawat jalan menjadi 7.095 tempat tidur rumah sakit di seluruh negeri. Selanjutnya mengenai fakta menarik dari Kuwait. Yang pertama, orang Kuwait adalah minoritas di negaranya sendiri. Pada Januari 2022, jumlah penduduk Kuwait adalah 4.369.485 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,45 juta jiwa adalah warga negara Kuwait. Sisanya adalah warga negara asing yang berasal dari lebih dari 120 negara berbeda. Dengan warga negara India merupakan komunitas terbesar, diikuti oleh warga Mesir dan kemudian warga Filipina. Yang kedua, mata uang Kuwait merupakan mata uang dengan nilai tertinggi di dunia. Bahkan, kursnya saja lebih tinggi dibandingkan dolar ataupun euro. Jika dikalkulasikan, 1 dinar Kuwait bisa menembus kurang lebih 51.573 rupiah. Para pejabat pertama kali memperkenalkan dinar Kuwait pada tahun 1960. Ini menggantikan mata uang sebelumnya yaitu rupiah teluk. Selama invasi Irak ke Kuwait tahun 1990 sampai 1991, dinar Irak menggantikan dinar Kuwait. Namun, setelah pasukan penyerang mundur dari Kuwait, para pejabat kembali mengembalikan dinar Kuwait. Yang ketiga yaitu memindahkan laut menuju daratan. Kuwait ini membangun mega proyek yang bernama Sabah Al-Ahmad Sea City, yakni memindahkan laut ke atas gurun. Mega proyek ini merupakan proyek terbesar yang pernah dibangun oleh Kuwait dan menghasilkan biaya hingga puluhan triliun rupiah. Diperkirakan biaya proyek Sea City ini sekitar 5 miliar US dollar atau setara dengan 72,5 triliun rupiah. Ide awal membangun Sea City ini pertama kali dicetuskan oleh Khalid Youssef Al-Marzuki, yakni seorang pengembang dan entrepreneur. Namun pada tahun 1999, Irak menginvasi Kuwait yang menjadikan tertundanya proyek ini. Dan pada tahun 2003, putra dari Khalid Youssef Al-Marzuk meneruskan mimpi ayahnya untuk membangun Sea City. Proyek ini akhirnya mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada pertengahan tahun 2016. Sea City memiliki pantai buatan dengan panjang total lebih dari 84 km dan ketika selesai nanti seluruh pantai buatan ini akan memiliki panjang lebih dari 200 km.
Pantai buatan pada CCT ini berbeda dengan pulau reklamasi yang ada di Dubai. Jika pada pulau reklamasi pada umumnya membawa daratan ke lautan, namun pantai buatan pada CCT ini membawa lautan ke daratan. Proyek CCT ini dikerjakan dengan 3.200 tenaga kerja yang berasal dari 20 negara yang berbeda. Oke semuanya, itulah beberapa hal mengenai negara Kuwait. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!